Selamat datang lagi di podcast AKM, Akuntan Keren Milenial. Podcast ini akan membahas tentang akuntansi dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami. Bersama aku Widya, dan kita akan ngobrol tentang investasi utang atau debt investment. Tentunya di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh kakak cantik ini. Tak kenal apa kata saya, maka kakaknya dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Halo Widya, halo semuanya, kenalin aku Olivia. Halo Widya, halo semuanya, kenalin aku Intan. Senang sekali nih bisa berbagi wawasan baru mereka. Oke, kalau gitu aku juga senang banget bisa belajar akuntansi dari Kak Olivia sama Kak Intan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke topiknya. Banyak teman-teman yang penasaran nih Kak, apa sih investasi hutang atau debt investment itu? Bisa dijelasin nggak Kak? Jadi investasi utang itu ketika perusahaan menginvestasikan dananya dengan membeli instrumen utang seperti obligasi atau surat utang lainnya. Dengan kata lain, perusahaan meminjamkan uangnya dan menerima bunga sebagai keuntungannya nih. Oke, jadi semacam perusahaan yang menjadi investor ya Kak ya? Ya, benar banget. Nah, begini teman-teman, sebelum melakukan investasi utang nih, perusahaan harus mengklasifikasikan aset keuangannya, yaitu dengan dua kriteria, yaitu yang pertama dengan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan juga karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangannya. Maksudnya gimana tuh Kak? Bisa dijelasin nggak biar teman-teman yang nonton ini pada lebih paham tentang model bisnis entitas dan juga karakteristik arus kas kontraktual. Jadi begini teman-teman, model bisnis entitas yaitu entitas dalam mengolah aset keuangan, apakah untuk memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset, atau kombinasi keduanya. Dan untuk karakteristik arus kas kontraktual yaitu apakah arus kas yang dihasilkan oleh aset keuangan tersebut semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutangnya. Jadi tergantung tujuan dan juga jenis arus kasnya berarti nih Kak. Betul banget Kak Widya. Lalu bagaimana sih Kak cara perusahaan mengukur aset keuangan ini? Nah, ada dua nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangannya perusahaan nih teman-teman, yaitu biaya perolehan di amortisasi dan nilai wajah. Oh begitu ya Kak, apa saja sih yang akan kita peroleh saat kita memiliki investasi utang? Dan setelah tahu model bisnis dan karakteristik arus kasnya tadi, klasifikasi investasi utang itu ada apa aja sih Kak? Nah, kalau kita punya investasi utang, maka pada tanggal tertentu kita akan dapat pelunasan seperti pokok dan juga bunganya. Dalam investasi utang, dalam suatu entitas itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada held for collection, lalu ada held for collection and selling, lalu ada juga trading nih. Oh gitu ya Kak. Terus ada perbedaan nggak dalam tujuan dan perlakuan akuntansi dalam 3 kategori tersebut? Dan apakah ada dampak langsung dalam laporan keuangan pada kategori-kategori tersebut? Nah, 3 kategori tersebut itu mempunyai tujuan dan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda nih. Misal pada held for collection, itu merujuk pada jenis investasi yang dibeli dengan tujuan untuk memegang sampai jatuh tempo, terutama untuk instrumen utang seperti obligasi atau surat utang lainnya. Lalu ada trading. Nah, trading ini adalah kegiatan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Nah, tujuannya adalah membeli ketika harga rendah dan juga menjualnya ketika harga tinggi. Lalu untuk memperoleh selisih sebagai keuntungannya. Lalu yang terakhir ada held for collection and selling, yaitu berarti investor membeli aset dengan tujuan untuk menerima pembayaran seperti bunga atau pokok, tapi juga bisa menjualnya jika ada kesempatan keuntungan. Jadi aset tersebut bisa dipegang atau dijual tergantung pada kondisi pasar. Oke, jadi jelas ya Kak ya bahwasanya perlakuan akuntansi bisa sangat berbeda tergantung dengan karakteristik dan juga tujuan investasi. Jadi untuk para investor sangat penting untuk mengetahui dan juga memahami kategori-kategori yang akan mereka pilih. Setelah dijelaskan di sini, saya ada pertanyaan. Misalnya perusahaan A ingin membeli obligasi pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan bunga per tahunnya sampai dengan nanti pokoknya dilunasi, maka kategori apa sih Kak yang cocok untuk perusahaan A berinvestasi? Oke, jika perusahaan A hanya berencana untuk menerima pembayaran bunga dan pokok dari obligasi
tanpa ada niatan untuk menjualnya, maka investasi tersebut dapat dikategorikan sebagai held for collection. Dalam hal ini, investasi akan dicatat berdasarkan biaya perolehan dan hanya akan disesuaikan jika terjadi penurunan nilai yang signifikan. Gitu sih Kak, apakah dapat dipahami? Bisa dipahami banget nih Kak. Bagaimana jika di kemudian hari perusahaan tersebut memutuskan untuk menjual obligasi tersebut setelah beberapa tahun obligasi tersebut dibeli? Aku bantu jawab nih Kak. Jadi apabila perusahaan mengambil keputusan untuk menjual obligasi itu di masa depan, investasi tersebut akan masuk ke dalam kategori yang disebut held for collection and selling, yaitu berpengaruh pada perubahan nilai wajar yang akan dicatat langsung sebagai peningkatan atau penurunan ekuitasnya. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penjualannya akan tercatat dalam laporan laba ruginya Kak. Oke, kalau gitu ada nggak sih Kak tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola investasi utang ini? Untuk tantangan yang sering dihadapi perusahaan itu dalam mengelola investasi utang tergantung pada kategorinya nih. Misal pada kategori held for collection, tantangannya adalah resiko likuiditas karena investasi tidak bisa dijual jika perlu dana cepat, serta resiko kredit terkait kemampuan penerbit untuk melunasi kembali. Dan misal pada kategori held for collection and selling, perusahaan harus menyeimbangkan keputusan kapan menjual atau memegang investasi utang untuk memaksimalkan keuntungannya dengan mempertimbangkan fluktuasi harga. Sementara itu, dalam kategori trading, tantangannya adalah volatilitas pasar yang cepat, memerlukan keputusan yang tepat waktu, dan biaya transaksi yang tinggi yang dapat mengurangi keuntungannya. Tantangan utama dalam investasi utang itu adalah mengelola risiko, likuiditas, dan waktu untuk mendapat imbal balik optimal. Oke, jadi tantangan tersebut harus benar-benar diperhatikan ya Kak. Dan apakah kakaknya nih ada syarat untuk perusahaan yang ini mengimplementasikan investasi utang dengan baik? Bener banget nih Kak Widya, kita harus benar-benar memperhatikan dan juga hati-hati nih dalam mengelola investasi utang. Saran aku, perusahaan harus mempunyai perencanaan yang baik dalam mengelola investasi utang. Sebelum membuat perencanaan, juga harus menganalisis dulu nih apakah resiko dari investasi utang tersebut, dan juga harus bisa memanajemen investasi utang itu dengan baik. Baik, semoga apa yang kita sampaikan seperti mengenai investasi utang, pertanyaan dan juga jawaban ini dapat dipahami oleh teman-teman semua yang nonton. Dan untuk Kak Alivia dan juga Kak Intan, makasih banget atas informasinya mengenai investasi utang yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk saksikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Kemudian hari, perusahaan tersebut dan apakah kakaknya nih ada syarat untuk perusahaan yang ini mengimplementasikan Kak Alivia dan Kak Intan. Terima kasih atas informasi mengenai investasi utang tersebut dan semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye. Terima kasih yang ini.